Sobat Cuan kembali menyaksikan Invest Time, masih bersama saya Dina Gurning dan saya tidak sendirian, saya direkani juga oleh Safira Wardoyo rekan saya. Safira apa kabar? Baik Dina. Baik, kalau kita lihat memanasnya suhu geopolitik di Timur Tengah, ini kan memang situasinya cukup gawat dan juga berpengaruh juga terhadap sejumlah instrumen investasi. Kalau Safira sendiri melihatnya kira-kira arahnya investasinya kemana nih? Ya kalau misalnya tadi kita udah dengarkan sama-sama begitu ya, walaupun memang emas itu yang jadi berkilau di tengah memang banyaknya geopolitik, tapi kalau saya masih memantau begitu ya pasar saham gitu. Dina. Kalau Dina sendiri apa? Kalau aku sih lagi nahan sih, kayak ya itu kan ketidakpastian itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi pelaku pasar gitu. Jadi aku lebih ke menahan. Nah, kalau kita lihat begitu soal imbal hasil emas ini kan seperti yang sudah dijelaskan Safira, tapi kalau kita lihat memang nampaknya kurang menggiurkan. Nah, lantas apakah memang Sobat Cuan perlu nih diversifikasi ke instrumen investasi lainnya? Misalnya nih, contohnya adalah saham. Langsung saja ya kita tanyakan ke ahlinya yang sudah bergabung bersama kami secara langsung di studio CNBC Indonesia, Financial Expert CNBC Indonesia, Olivia Lewis. Apa kabar? Apa kabar Ci Olive? Baik. Baik ya. Langsung saja nih Kak Olive kita tanya gitu. Kalau kita lihat tadi Safira juga sudah menjelaskan, emas kan memang semakin berkilau nampaknya di tengah panasnya situasi geopolitik. Tapi apakah memang ini juga tetap menjadi momen kita mulai melirik ke arah-arah saham sejumlah sektor? Misalnya nih salah satunya kali ya komoditas. Kalau Kak Olive sendiri melihatnya seperti apa? Ya, karena sekarang masih lagi naik, biasa kecenderungannya ya mindset pelaku investasi itu ngejar yang lagi naik gitu. Padahal banyak opportunity yang lain. Memang kalau emas itu di tengah ketidakpastian kan safe haven. Nggak apa-apa punya emas, tapi juga harus diversifikasi ke tempat yang lain, cari peluang di tempat yang lain. Contohnya kayak apa? Kayak pasar saham saat ini. Kita tahu ketika banyak atau tingginya uncertainty, itu pasti akan mempengaruhi instrumen yang risk asset seperti misalnya saham atau kripto itu sendiri. Tapi kalau misalnya terjadi koreksi yang cukup dalam, justru itu bisa menjadi kesempatan seperti itu kan. Contohnya adalah ketika geopolitiknya ini tegang pas kita lagi libur-libur lebaran tuh ya kemarin, terus akhirnya bikin dolarnya menguat, itu saham-saham di sektor perbankan itu dijual oleh asing karena memang asing itu banyak sekali institusi asing banyak sekali berinvestasi di saham-saham blue chip, yang mana saham blue chip itu memang banyak saham-saham perbankan gitu. Ketika dolarnya naik, pasti mereka ada yang namanya currency risk karena ketika mereka membeli saham di IHSG itu pasti pakai rupiah. Ibaratnya, contoh deh, mereka dulu beli saham BCA. Beli sahamnya pas harga rupiahnya 15.500 gitu ya. Harga sahamnya naik, tapi ketika naik rupiahnya melemah ke 16.000. Kan mereka harus convert lagi kan? Ketika harus convert lagi, harga sahamnya mungkin naik 7%, mereka floating profitnya 7%, tapi dikurangin sama pelemahan rupiah 3%, akhirnya net profitnya kan cuma 4%. Bener nggak? Kalau misalnya didiemin terus-terusan, kalau ternyata nanti rupiahnya terus melemah, akhirnya investasinya nggak jadi apa-apa gitu. Ibaratnya kenaikan harga sahamnya kalah sama pelemahan mata uang. Makanya mereka melakukan penjualan dan mereka juga pasti akan berpikir kalau cuma nawarin 4%, kenapa saya harus berinvestasi di instrumen yang agresif? Kenapa nggak lari aja ke US Treasury yang yieldnya juga 4% gitu kan? Tapi hal ini tidak akan terjadi selamanya. Justru karena asing kabur, harga saham misalnya saham perbankan atau consumer lagi pada turun dan mendekati harga wajarnya, selama kita tahu fundamentalnya tidak terpengaruh terhadap currency ini, harusnya ini menjadi kesempatan untuk kita membeli. Oke, baik. Jadi kuncinya memang fundamental dari perusahaan itu sendiri. Tapi kan kalau kita ketahui kan memang emas itu kan menjadi aset safe haven begitu. Ada nggak sih saham-saham yang dianggap menjadi safe haven ketika memang banyak atau di tengah adanya gencatan atau gempuran dari sentimen-sentimen negatif dari luar negeri ataupun dari dalam negeri? Oke, memang yang menariknya kalau lagi ada berita, contohnya kayak tadi pagi ya, walaupun beritanya dianggap katanya fake, yang katanya Israel itu nyerang Iran gitu ya. Pagi-pagi market kita dibukanya langsung turun. Nah kalau udah kayak gini, majority saham pasti ikutan turun, mau dari sektor apapun. Tapi at the end nanti selang beberapa hari pasti akan normalize. Saham-saham yang nggak ada hubungannya sama perang, nggak ada hubungannya sama currency risk, itu akan kembali bangkit kembali. Ya biasanya kalau misalnya lagi situasinya seperti ini, healthcare, kalau aku lihat ya beberapa hari ini sejak market buka, mereka cenderung lebih stabil. Healthcare-nya itu lebih yang kayak rumah sakit ya, bukan farmasi. Kalau farmasi nanti beda lagi. Farmasi itu karena mereka bahan bakunya impor. Betul. Ketika dolarnya menguat, pasti beban pokok penjualannya naik, sehingga akan menekan margin. Seperti itu. Terus juga
Kalau mau yang lebih related lagi sama war-nya adalah saham-saham komoditas gitu. Gimana tuh Kak Olive kalau saham komoditas? Apakah memang, tapi kan kalau kita lihat saat ini tuh harganya juga sudah terbang gitu, sudah trennya sudah kenaikan. Apakah di titik ini kita masih ada, karena kan kalau kita lihat kayak nampaknya eskalasinya belum berakhir gitu, masih akan berkelanjutan kalau kita lihat dari pendapat-pendapat para pemimpin negara. Apakah ini masih menjadi momentum yang tepat begitu bagi Sobat Cuan untuk mungkin melirik emiten-emiten yang memproduksi komoditas-komoditas yang terkait? Iya. Oke, mungkin untuk Sobat Cuan yang belum paham kenapa sih komoditas ini bisa Sobat Cuan pantau gitu ya dalam jangka pendek, jangka menengah selama perangnya itu masih berlangsung. Jadi karena perangnya ini adanya di Timur Tengah, banyak yang khawatir terhadap pasokan dari minyak mentah itu sendiri, ya kan? Ketika dikhawatirkan pasokan minyak mentahnya itu terpengaruh, maka harga minyaknya naik, otomatis biasanya mempengaruhi saham-saham yang jualannya minyak lah, walaupun sebenarnya Indonesia tuh net importer loh, ya kan, bukan produksi minyak gitu. Itu satu. Yang kedua, biasanya kalau harga minyaknya naik, komoditas yang lainnya ikutan naik. Contoh kayak batu bara. Kita melihat dari sejak libur sampai hari ini, harga acuan batu bara itu sudah naik sekitar 4-5%. Biasanya harga acuan batu bara naik itu bikin harga saham dari saham-saham batu bara juga ikut mengalami kenaikan. But at the end, Sobat Cuan harus pahami karena ini sentimennya adalah sentimen perang, berarti sentimennya adalah jangka pendek, jangka menengah. Kita nggak tahu kapan perangnya selesai. Kalau perangnya selesai, pasti harga acuannya akan normalize. Normalize itu bisa jadi turun. Ketika harga acuan turun, harga sahamnya juga akan ikut turun. Untuk itu, komoditas itu sebaiknya memang untuk sekarang adalah lebih ke trading, yang dimana Sobat Cuan harus pakaiin trading plan, harus bikin level taking profit, buy area, dan juga stop loss. Kenapa harus ada stop loss? Supaya kalau tiba-tiba perangnya usai dan harga acuannya turun, Sobat Cuan nggak berubah jadi investor dadakan kalau tiba-tiba harga sahamnya balik arah, itu satu. Nah, mungkin ada komoditas lain kayak nikel, mungkin kalau yang di Indonesia itu koper juga ada ya. Nah, ini kemarin karena sebenarnya ada berita bahwa kalau nggak salah harga yang ada di Rusia itu mengalami kenaikan ya, gitu. Ini menarik ya Dina dan juga Cia Olive, kalau kita lihat kan sebenarnya kan kalau bisa dibilang begitu ya, kalau ada eskalasi dalam quote and quote begitu ya, ada perang dari Rusia Ukraina, terus Israel Gaza, lalu Israel Iran, artinya kan pasar terkena psikologis begitu ya. Kayak tadi berita hoax tiba-tiba ngaruh ke pasar begitu ya. Ini kalau misalkan kita bandingkan begitu ya dari 3 adanya kejadian begitu ya, ini sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil sebagai investor untuk lebih bijak begitu ya dalam ambil keputusan dalam berinvestasi. Paling nggak kita sudah belajar dari Rusia Ukraina, ya kan, dari yang sebelumnya ini, dan sekarang ada lagi eskalasi perang lagi antara Iran dan juga Israel. Ini seperti apa nih kita bisa ngambil tindakan untuk berinvestasi untuk lebih berhati-hati lagi? Itu tadi kata kuncinya sebenarnya udah disampaikan sama Safira, kita udah belajar dari Rusia Ukraina. Kalau kita flashback sedikit ya, waktu perang Rusia Ukraina, waktu itu juga harga IHSG sempat koreksi 4%-an, harga-harga saham itu kayak perbankan kalau nggak salah BBRI aja turunnya 18%-an. At the end, meski dari harga tertinggi pada tahun 2022 pun, sampai harga sekarang market atau saham BBRI lagi koreksi, harga sekarang masih lebih tinggi dari tahun 2022. Dan level IHSG saat ini masih lebih tinggi dari level tahun 2022. Betul. Artinya apa? Yang harus ditanamkan di mindsetnya Sobat Cuan adalah perang itu memang mempengaruhi harga jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, fundamental yang memiliki peranan penting. Toh buktinya, IHSG saat ini masih berada di level tertinggi dibanding tahun 2022 ketika ada perang Rusia Ukraina kan. Sekarang mungkin terkoreksi, tapi 2-3 tahun ke depan ketika perangnya sudah berlalu, kita akan melihat IHSG sudah lebih tinggi dari level saat ini, dan saham-saham yang berfundamental baik harganya juga sudah berada di level yang lebih tinggi dari saat ini. Oke, baik. Tapi itu untuk jangka panjang juga ya, Kak Olive. Nah, tapi tadi kan Kak Olive sudah mulai menyebutkan begitu ya beberapa sektor yang memang cukup menarik untuk dilirik pada saat situasi geopolitik panas. Tapi disclaimer lagi ya, keputusan investasi tetap ada di tangan Sobat Cuan. Tapi kalau dari perspektif Cia Olive sendiri, ada nggak sih saham-saham yang setiap ada situasi geopolitik nampaknya baiknya dihindari aja deh? Oke. Jadi kalau yang dihindari, sekarang kita kalau misalnya ngomongin geopolitik, harga minyaknya naik, berarti kita hindarin
perusahaan-perusahaan yang mereka bahan bakunya banyak pakai minyak. Tapi kan banyak sektor ya pakai minyak ya. Minyak itu kan industri, logistik dan lain-lain. Tapi yang terlalu banyak bahan bakunya tuh pakai minyak. Misalnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi plastik atau petrochemical, ya kan. Terus kalau misalnya dolarnya menguat, berarti kita hindarin dulu perusahaan-perusahaan yang mereka tuh operasionalnya rupiah, jadi pendapatannya pakai rupiah, pengeluarannya pakai rupiah, tapi punya hutangnya US dollar dan hutangnya jumbo. Kenapa? Karena ketika dolarnya menguat, berarti kan beban bunganya meningkat karena convert tadi kan, gitu sih.